Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekarang sudah kelas 9. Mudah-mudahan di kelas 9 ini nanti anak-anak lebih baik dalam belajarnya. Maka untuk mengawali pelajaran di kelas 9 ini, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tolong dipersiapkan materi atau buku LKS anak-anak untuk menyimak apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita menjelaskan tentang macam-macam mat, karena di kelas 2 kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang bacaan mat tabi'i, mat lain, mat arid disukun, mat iwad. Dan di kelas 3 ini tinggal kita melanjutkan mat silah qasiro dan mat silah tawilah. Sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, perlu kita kasih materi untuk mengingat pelajaran yang dulu, yaitu tentang pengertian daripada mat tabi'i. Anak-anak masih ingat bahwa hukum bacaan mat tabi'i itu adalah bacaan panjang, yang mana mat tabi'i itu adalah yang biasa disebut dengan mat asli. Karena bacaan panjangnya mat tabi'i itu hanya 2 harokat atau 2 alif. Karena mat tabi'i adalah merupakan materi dasar dalam ilmu tajwid. Sebelum kita masuki ke materi yang lain, maka kita harus menguasai dulu tentang bacaan mat tabi'i. Karena banyak sekali bacaan mat tabi'i dalam Al-Quran daripada mat yang lainnya, maka pahamilah dengan seksama dalam materi ini agar di dalam baca Al-Quran nantinya anak-anak bisa lancar dan benar. Oke, kita lanjutkan untuk ke materi kelas 3, yaitu tentang bacaan mat silah. Sebelum kita menjelaskan pembagian mat silah, perlu kita ketahui bahwa mat silah itu adalah bacaan mat pada hak domir yang berada di antara 2 huruf berharokat. Mat pada mat silah merupakan mat lafdiyah, artinya secara lisan tidak ada huruf mat, namun secara lafadz ada matnya. Kemudian yang kedua, hak domir di sini merupakan hak domir untuk mudzakkar ghaib atau huwa dalam kedudukan majrur atau mansub. Hak domir dibaca dhamma apabila huruf sebelumnya berharokat dhamma, berharokat fathah atau huruf sukun selain ya. Hak domir dibaca kasro apabila huruf sebelum kasro atau ya sukun. Oke, kita lanjutkan pembagian mat silah. Itu ada 2, yaitu ada mat silah qasiro dan mat silah tawilah. Yang pertama adalah kita bahas pengertian mat silah qasiro. Mat tadi artinya panjang, sedangkan silah menurut bahasa itu adalah hubungan. Qasiro artinya pendek. Jadi yang dimaksud dengan mat silah qasiro menurut istilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hak domir sebelumnya bertemu huruf yang berharokat, dan dibaca pendek karena ada hak domir yang dihubungkan dengan huruf mati atau sukun. Saya ulangi, hukum bacaan mat silah qasiro adalah apabila ada hak domir yang berada sesudah huruf yang berharokat asli, kecuali huruf mati atau sukun, dan tidak pula dihubungkan dengan huruf berikutnya, seperti bacaan tasdid atau huruf mati atau sukun. Adapun cara membaca hukum bacaan mat silah qasiro, yaitu dipanjangkan 1 alif atau 2 harokat, atau seperti membaca pada panjangnya mat tabi'i. Kemudian hak domir yang didahului oleh huruf sukun atau huruf mati, maka cara membacanya tidak boleh dipanjangkan. Contoh bacaan mat silah qasiro bisa dilihat dalam tabel di situ, yaitu wastaghfiruhu. Hu-nya di situ yang hak marbutoh itu yang bentuknya bulat,
ya, itu namanya hak marbuto atau hak domir ya. Maka wastaghfiruhu dibaca biasa hanya panjang 2 harokat. Min akhihi. Kemudian waradu anhu. Itu semua adalah contoh bacaan mad silah qosiro. Kemudian yang kedua adalah pengertian mad silah tawilah. Mad silah tawilah, mad tadi artinya panjang, silah artinya hubungan, sedangkan tawilah adalah artinya panjang. Jadi yang dimaksud mad silah tawilah adalah bacaan yang dibaca panjang karena ada hukum mad silah qosiro yang dihubungkan dengan huruf hamzah atau alif. Maka bacaan mad silah tawilah bisa dipanjangkan sampai 2,5 alif atau 5 harokat. Hukum bacaan mad silah tawilah apabila ada hukum mad silah tawilah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membaca hukum mad silah tawilah yang dibaca seperti mad jaiz munfasil. Artinya boleh dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat, boleh juga dibaca 5 harokat atau 2,5 alif. Jadi kesimpulannya atau perbedaan mad silah qosiro dengan mad silah tawilah. Kalau mad silah qosiro apabila ada huruf hak domir bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain alif atau hamzah. Sedangkan mad silah tawilah apabila ada hak domir bertemu dengan alif atau hamzah. Seperti contoh dalam tabel berikut ini disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 3 yang berbunyi yahsabu annama lahu akhlada. Saya ulangi, yahsabu annama lahu akhlada. Lah di situ hanya bertemu dengan alif. Maka cara membacanya disebut mad silah tawilah, dipanjangkan 5 harokat. Kemudian di dalam surat yang lain yaitu surat Al-Lail yang berbunyi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Di situ ada hak domir juga bertemu dengan alif. Begitu juga dalam surat Al-Furqan yang berbunyi wattakhadhu min dunihi alihah. Di situ juga ada hak domir bertemu dengan alif. Jadi perlu diketahui sama anak-anak perbedaannya cuma sedikit. Yang pertama tadi kalau hak domir atau kalau bacaan mad silah qosiro itu hak domir boleh bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali alif. Tapi kalau mad silah tawilah hak domir hanya bertemu dengan alif. Alhamdulillah materi hari ini kita sudah menerangkan 3 mad yaitu mad tabi'i, mad silah qosiro dan mad silah tawilah. Maka anak-anak ini ada tugas dari kami yaitu anak-anak saya suruh menulis surat An-Nuh ayat 1 sampai 10 dengan baik dan benar dan mencari hukum bacaan yang sudah kita jelaskan tadi yaitu mad tabi'i, mad silah qosiro dan mad silah tawilah. Ditulis dengan baik dan benar dan ditulis di buku tulis. Kemudian dibuatkan tabel untuk mencari hukum bacaan yang terdapat dalam surat An-Nuh tersebut. Dan tugas dikumpulkan di dalam satu buku, artinya tidak boleh dicampur dengan pelajaran yang lain karena untuk mempermudah penilaiannya. Kalau sudah nanti difoto boleh dikirim lewat WA. Sudah dipahami anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.